Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soli dan soliha? Semoga kalian dan keluarga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Pada pekan ini kita belajar mengenal makna surah An-Nas dan Al-Asr dari pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2. Oke, siapa yang sudah tahu makna surat An-Nas dan Al-Asr? Kalau belum tahu, kita perhatikan video berikut ya. Surat An-Nas. Surat An-Nas termasuk surat pendek. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan artinya surat An-Nas adalah manusia. Surat An-Nas termasuk surat Makkiyah. Surat An-Nas mengandung perintah agar kita meminta perlindungan Allah dari segala kejahatan. Ada yang tahu apa itu artinya surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat An-Nas mengandung perintah agar kita selalu minta perlindungan Allah dari segala kejahatan, karena kejahatan itu ada yang terlihat maupun tidak terlihat. Ada yang berasal dari manusia maupun dari bangsa jin seperti sihir. Ingat, Allah adalah satu-satunya pelindung manusia. Allah yang mengatur semua kejadian yang menimpa manusia. Kita dilarang menggantungkan diri selain kepada Allah. Adapun usaha untuk melindungi keselamatan, misalnya contohnya kita mau pergi naik motor, kita memakai helm. Itu adalah usaha kita untuk melindungi diri kita. Tetapi ingat, tetap yang jadi penolong utama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya kita sakit, usaha kita, ikhtiar kita adalah berobat ke dokter. Tapi ingat, bukan dokter yang menyembuhkan, melainkan Allah yang menyembuhkan, dokter hanya sebagai perantaranya saja. Surah Al-Asr. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Asr artinya masa atau waktu. Surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah juga. Surat Al-Asr mengajarkan untuk menghargai waktu, dengan kata lain mengajarkan kita disiplin. Disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditetapkan. Disiplin adalah kunci keberhasilan seseorang. Contoh disiplin itu adalah sholat tepat waktu, sholat subuh tidak kesiangan, sholat zuhur tidak keterlambatan, sholat asar tidak kesorean, sholat maghrib tidak kelewatan, dan sholat isya tidak ketiduran. Contohnya misalnya juga seperti masuk sekolah jam 7:15. Berarti kita tidak boleh melebihi angka jam 7:15 datang ke sekolah. Setidaknya jam 7:10 kita sudah sampai sekolah. Oke, yang selanjutnya adalah isi kandungan surat An-Nas. Ada yang tahu isi kandungannya apa? Ya, isi kandungan surat An-Nas yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah di setiap saat dimanapun berada. Jadi dimanapun kita, dalam suasana apapun kita, lagi senang, sedih, lagi bermain, lagi sakit, kita harus tetap ingat Allah dan tetap minta perlindungan kepada Allah. Terus selanjutnya adalah selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak pada kejelekan. Selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan penguasa manusia. Bisikan-bisikan kejahatan terjadi di hati manusia. Jadi bukan hanya dari teman saja ya bisikan kejahatan, tetapi dari diri kita sendiri pun bisa menjadi bisikan-bisikan. Yang selanjutnya selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. Bisikan-bisikan tersebut berasal dari bisikan jin dan manusia. Jadi selain teman atau selain manusia atau selain orang terdekat kita yang suka membisikkan kita kejahatan, itu juga ada jin yang membisikkan kita. Tapi ingat, dari bisikan-bisikan dalam diri kita sendiri, orang lain atau jin, jangan pernah kita sekali-sekali mengikuti, karena sekali sudah melakukan keburukan, nanti bisa jadi langganan untuk melakukan keburukan. Mau kalian masuk neraka? Tidak kan? Maka dari itu kita harus berani untuk berubah dan melawan keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya adalah isi kandungan surat Al-Asr. 1. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman Islam. Bersyukur kita dilahirkan dengan agama dan
iman Islam. Yang kedua adalah orang yang merugi adalah tidak beramal soleh. Jadi kalau ada orang yang melakukan keburukan, berarti dia sangat-sangat merugi. Yang ketiga, orang yang merugi adalah orang tidak saling menasihati dalam kebenaran. Kalau teman kita salah, kalau kita tidak menasihati, kita rugi sebagai temannya. Karena apa? Dengan menasihati, kita bisa mendapatkan pahala. Dan ketika teman kita melakukan kebaikan yang telah kita nasihati, kita pun mendapat pahala juga. Jadi sangat merugi kalau kita tidak menasihati teman kita dalam kebenaran. Yang selanjutnya, orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau ada teman yang sedang marah-marah, kita ingatkan sabar. Orang sabar disayang Allah. Orang sabar balasannya surga. Kita ingatkan teman-teman kita agar jauhi perasaan marah-marah. Selanjutnya adalah orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan orang yang menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi kalau orang-orang yang sudah melakukan kebaikan-kebaikan itu, ia adalah sangat-sangat beruntung dan akan mendapatkan pahala-pahala yang banyak. Dari materi yang Ibu sampaikan, apakah sudah mengerti? Semoga mudah difahami dan mudah dicerna oleh kalian ya. Dan jangan lupa diterapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Terus berubah untuk menjadi anak lebih baik, terus berubah untuk menjadi anak yang soleh atau solehah, dan jadi kebanggaan kedua orang tua kalian. Jangan bikin orang tua kalian sedih, jangan bikin orang tua kalian marah. Buatlah orang tua kalian bahagia, dan buatlah orang tua kalian tersenyum. Insya Allah surga akan menanti kalian. Cukup sekian materi dari Bu Hilda hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.